Halo, kami dari grup 4 akan menjelaskan bagaimana cara mendownload operating system via virtual machine. Nah, di sini grup 4 beranggotakan saya sendiri, Cindy, dan dua rekan saya yaitu Samuel Chandra dan Gabriel Augusta. Nah, yang pertama-tama kita perlu ketahui apa itu VM. VM itu merupakan virtual machine atau perangkat lunak yang menciptakan lingkungan virtual di dalam komputer, sehingga dapat menjalankan sistem operasi atau aplikasi seolah-olah sedang berjalan di perangkat keras fisik. VM memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer, misal menjalankan Windows di dalam Mac atau Linux di dalam Windows. Selain itu, sangat berguna untuk pengujian aplikasi, simulasi keamanan, atau menjalankan perangkat lunak yang tidak kompatibel dengan sistem operasi utama. Nah, virtual machine yang kita gunakan adalah VMware. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan VMware? Yang pertama, support all operating system. Nah, VMware ini mendukung berbagai sistem operasi yang ada seperti Windows, Linux, macOS, Ubuntu, Kali, dan lain-lainnya. Lalu, fiturnya canggih. Nah, VMware ini menawarkan banyak fitur yang cocok untuk pengguna advance, kayak fitur snapshot, cloning, vMotion, atau HA atau High Availability. Lalu kinerja tinggi dan stabilitas. VMware ini dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan penggunaan sumber daya perangkat keras secara optimal. Lalu ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini VMware cocok untuk berbagai kebutuhan dari pengguna individu hingga perusahaan besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu virtual machine yang kami pilih, yaitu VMware Fusion. VMware Fusion adalah produk VMware yang dikembangkan untuk komputer Mac dengan prosesor Intel. VMware Fusion memungkinkan administrator sistem untuk menjalankan sistem operasi x86 dan x86 bit 64 secara bersamaan sebagai tamu ataupun guest yang menyertakan Microsoft Windows, Linux, atau virtual machine lainnya sebagai mesin virtual, sedangkan sistem operasi Mac bertindak sebagai operating system host pada mesin fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload virtual machine VMware Fusion pada MacBook. Pada MacBook, kita akan menggunakan Broadcom untuk mendownload VMware Fusion tersebut. Maka kita pergi ke access.broadcom.com. Lalu kita klik login atau register jika belum mempunyai account. Setelah masuk ke dalam profile page, kita klik bagian My Downloads. Kemudian kita pastikan bahwa My Downloads telah berada pada bagian VMware Cloud Foundation. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari VMware Fusion, lalu kita klik button tersebut. Kemudian kita pilih VMware Fusion 13 dan klik yang The Newest Release. Kemudian untuk mendownload, kita klik button di sebelah kanan dan kita tunggu hingga file benar-benar selesai terdownload. Setelah selesai, klik untuk open file tersebut pada folder kita.
lalu double klik to install VMware Fusion. Maka VMware akan langsung terinstall ke dalam laptop kita. Kemudian VMware Fusion yang telah terdownload akan langsung terkonek dan mencoba menjalankan operating system atau OS yang sudah ada atau sudah terdownload di dalam laptop kita. Maka dapat dilihat contohnya pada laptop ini bahwa VMware Fusion akan membuka atau menjalankan Kali Linux. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu Server di VMware. Kita tuh pertama harus memastikan dulu kalau arsitektur kita tuh sesuai. Karena di sini saya menggunakan MacBook dan MacBook menggunakan arsitektur ARM. Karena itu saya akan menginstal Ubuntu versi untuk ARM. Kita tekan saja tombol download. Dan tunggu saja sampai download ini selesai. Setelah instalasi selesai, sekarang kita buka VMware kita dan kita akan menambahkan VM baru. Tekan tombol plus di atas, tambahkan dengan klik tombol new. Pilih install from disk or image. Terus di sini kita pilih use another disk or this image. Pilih file yang tadi barusan kita download, di open aja. Begitu klik continue dan finish. Saya akan namakan Ubuntu Server. Lalu play VM dan pilih install Ubuntu Server. Di sini ada pilihan bahasa. Buat saya akan pilih English. Terus ini continue with updating. Kita pilih done aja. Terus ini saya bakal skip, jadi saya enter aja. Ini dan juga proxy, kita nggak akan pakai proxy, jadi kita enter aja. Di sini kita pilih done aja, continue, dan di sini juga akan next saja dan continue. Di sini bakal tanya nama. Di sini kita isi bebas. Jadi saya akan contohkan saja, saya isi user, server name saya akan isi Ubuntu Server. Username saya user, passwordnya bebas. Dan setelah beres, pilih done dan enter. Di sini saya skip aja, skip, dan langsung done. Di sini kita akan menunggu sampai instalasi dari sistem beres. Setelah selesai, kita bisa langsung merestart Ubuntu Server ini. Pilih menu Reboot Now, enter, dan akan langsung restart. Di sini kita tekan enter aja. Tunggu sampai dia merestart. Kalau sudah ke screen ini, berarti kita sudah berhasil menginstal Ubuntu Server. Ubuntu Server berfungsi sebagai server atau media layanan. Biasanya menyediakan service seperti layanan web hosting,
storage, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih Ubuntu itu, nah Ubuntu itu merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis Linux. Nah, ini tuh Ubuntu tuh dirancang untuk memudahkan siapa saja memakainya, termasuk pemula yang di mana background IT itu bisa juga pakai. Nah, ini tuh salah satu alternatif di mana kalau orang yang tidak suka memakai Windows atau Mac, orang-orang bisa memakai Ubuntu karena satu, dia aman, dua sederhana, bebas biaya. Nah, karena bersifat open source. Ubuntu juga banyak dipakai untuk berbagai keperluan seperti bekerja, belajar, hingga bisa jalanin server untuk satu aplikasi atau website. Selain itu, Ubuntu ini dinilai stabil, ringan, dan memiliki komunitas global yang aktif sehingga pengguna juga bisa dengan mudah menemukan panduan, bantuan, dan tutorial secara online. Lalu, Ubuntu juga dilengkapi berbagai aplikasi bawaan. Sama seperti Windows, ada web browser, ada pengelola dokumen, ada perangkat lunak grafis yang dimana siap digunakan setelah diinstal. Nah, Ubuntu ini cocok bagi siapa saja, mau pengguna biasa, mahasiswa, ataupun orang yang sudah bekerja yang ingin belajar lebih dalam nih mengenai teknologi baru dan mencoba sistem operasi yang lebih fleksibel. Selain digunain di komputer pribadi, Ubuntu juga tuh banyak dipakai di banyak server di seluruh dunia karena kestabilannya dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang berat. Misal, banyak aplikasi web dan layanan cloud yang berjalan di Ubuntu karena sistemnya menawarkan kinerja yang baik dengan penggunaan sumber daya yang sangat efisien. Ubuntu juga memiliki edisi khusus untuk pengembangan perangkat lunak dan server, serta untuk penggunaan di lingkungan cloud. Secara keseluruhan, Ubuntu adalah pilihan yang sangat baik bagi mahasiswa atau siapa saja yang ingin belajar tentang operating system lebih fleksibel dan bertenaga tanpa perlu banyak biaya. Dengan komunitas yang banyak mendukung dan Ubuntu ini menjadi pilihan yang terbaik ya untuk memperkenalkan konsep-konsep dari konsep dasar komputasi dan pengembangan software, atau hanya sekedar operating system yang lebih mengganti operating system yang lebih dikenal. Lalu kita menggunakan OS Ubuntu. Nah, kenapa sih kita pakai Ubuntu? Nah, Ubuntu ini yang pertama sering ya digunakan sebagai server web atau database atau aplikasi karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Lalu yang kedua, software development. Populer di kalangan developer karena mereka membutuhkan dengan Ubuntu ya, seperti Docker, Kubernetes, dan berbagai software development kit lainnya. Yang terakhir itu jaringan dan keamanan. Nah, sebagai kita yang di dalam cybersecurity ini banyak menggunakan Ubuntu juga. Biasanya digunakan untuk manajemen jaringan, penetration testing, dan pengaturan firewall. Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. See you.